Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Nurfajri, mahasiswa Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel saya secara daring pada Seminar Nasional Pendidikan dengan tema Transformasi Pendidikan Menyongsong Sumber Daya Manusia di Era Society 5.0 dengan judul artikel Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Berikut pemaparannya. Pembelajaran pada abad 21 menuntut guru untuk mengimplementasikan pembelajaran yang mencerminkan 4 keterampilan hidup yang biasa kita sebut dengan 4C. Critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Berdasarkan hasil dari para peneliti, ditemukan nilai rata-rata peserta didik di bawah KKM, yaitu 56 dan 48. Dan sebagian besar peserta didik belum memiliki kemampuan berpikir kritis dan masih jauh dari harapan yang diinginkan. Saya akan menjelaskan tentang 4C. C pertama yaitu critical thinking, yang biasa kita sebut dengan keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis itu adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah. Pola berpikir kritis pada anak-anak juga perlu diterapkan agar mereka dapat melatih diri untuk mencari kebenaran dari setiap informasi yang mereka dapatkan. Keterampilan ini sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari akses informasi tak terbatas di abad 21. Critical thinking dapat dikembangkan melalui beragam aktivitas pembelajaran, mulai dari menyusun puzzle hingga berdiskusi. C yang kedua, yaitu creativity atau keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat anak-anak. Anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi, dan hasilnya mereka akan berpikir lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah. C yang ketiga, collaboration adalah keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi, yaitu aktivitas bekerja sama dengan seseorang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini sangat penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak-anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupan yang mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dalam kelompoknya. C yang keempat, yaitu communication atau keterampilan berkomunikasi. Komunikasi dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara tepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill seperti kemampuan berbahasa dengan tepat sasaran, kemudian kemampuan memahami konten, serta kemampuan membaca pendengar untuk memastikan pesannya tersampaikan. Berdasarkan hasil dari para peneliti, ditemukan permasalahan muncul di dalam kelas karena pada saat proses pembelajaran belum banyak melibatkan aktivitas pendidik, sehingga sebagian besar peserta didik belum dapat mengemukakan pendapat sendiri untuk proses
penyelesaian masalah yang terjadi dalam pembelajaran. Artinya, tujuan pembelajaran yang diharapkan belum tercapai. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, peneliti menawarkan model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada saat pembelajaran. Tujuannya untuk membangun kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Kajian teori problem-based learning. Nurholis, Sudarisman, dan Indrawati menjelaskan problem-based learning adalah pemilihan masalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa akan membuat siswa tertarik untuk menyelesaikannya dan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif dan hasil belajar dapat meningkat. Maksudnya, kemampuan berpikir kreatif siswa itu dirangsang ketika memikirkan solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif ataupun hasil belajar siswa didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Ausubel, yaitu belajar merupakan asimilasi bermakna. Dalam pemilihan materi juga harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Pemilihan masalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa akan membuat siswa tertarik untuk menyelesaikannya, dan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif dan hasil belajar juga dapat meningkat. Novia dan Hastuti dalam hasil penelitiannya juga mengungkapkan bahwa model pembelajaran based learning berbasis scientific approach secara signifikan meningkatkan hasil sains pada kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, yaitu pembelajaran yang berbasis scientific approach akan berorientasi pada penanaman sikap atau karakter yang mendorong siswa untuk melakukan proses afeksi, dari mulai menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkannya. Dalam pelaksanaan model pembelajaran problem-based learning berbasis scientific approach, itu mendorong siswa menjadi aktif bersama dengan anggota kelompoknya untuk melakukan identifikasi dari masalah yang ada di lingkungan sekitar. Masalah tersebut digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta kemampuan berpikir analitis dan inisiatif atas materi pembelajaran. Dalam berpikir kritis, Tapilo mengungkapkan cara berpikir disiplin dan dikendalikan oleh kesadaran, yaitu cara berpikir yang diikuti alur logis dan rambu-rambu pemikiran yang sesuai dengan fakta atau teori yang diketahui. Tipe pemikiran ini mencerminkan pemikiran yang terarah. Lalu Smith dan Mertz juga mengungkapkan bahwa berpikir kreatif adalah awal membentuk ide atau menghasilkan gagasan yang memberikan informasi faktual yang kemudian akan diproses dan dievaluasi, yaitu pembentukan kreativitas pada siswa dapat dilakukan melalui pengajaran dan pembelajaran yang menjadikan informasi dan pengalaman sebagai pengetahuan dan kemampuan baru yang nantinya mampu memecahkan sebuah permasalahan. Metode penelitian yang saya ambil dari Altiker ini adalah studi literatur, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama, yaitu mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat mengelompokkan dan mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka pada bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang mereka teliti.
Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh para peneliti setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumus permasalahan sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Kemudian dalam metode penelitian studi literatur juga adalah pengumpulan data, yaitu data yang digunakan berasal dari jurnal, textbox, artikel ilmiah, literatur review yang berisikan tentang konsep yang diteliti. Kemudian setelah pengumpulan data adanya analisa, memulai dengan materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, cukup relevan. Cara lain juga dapat dilakukan, misalnya dapat melihat tahun penelitian yang diawali dan yang paling mutakhir dan berangsur-angsur mundur ke tahun-tahun yang lebih lama. Kemudian membaca abstrak dari setiap penelitian terlebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian yang diteliti. Kemudian mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. Untuk menjaga tidak terjebak dalam unsur plagiat, para peneliti hendaknya juga mencatat sumber-sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka jika informasi berasal dari ide atau hasil penelitian yang orang lain buat. Membuat catatan, kemudian kutipan atau informasi yang disusun secara sistematis hingga penelitian dengan mudahnya dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Dalam hasil pembahasan, model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, yaitu adanya kegiatan berkelompok secara acak, di mana dalam prosesnya semua anggota kelompok akan saling berbagi ide dan pengetahuannya, sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan kreativitas dalam berpikir. Dalam penerapan model pembelajaran problem-based learning, ada 5 langkah yang harus diterapkan. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, yaitu di mana seorang guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan dalam pembelajaran, kemudian memotivasi siswa agar terlibat pada pemecahan masalah yang dipilihnya. Langkah yang kedua, mengorganisasi untuk belajar, yaitu seorang guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Langkah ketiga, membimbing, menyelidiki individual dan kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnya. Langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Seorang guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti membuat laporan, video pembelajaran, atau video praktiknya mereka dan model, serta membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima, menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana seorang guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan dalam pemecahan masalah. Hasil dari pemaparan tentang penerapan problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada sekolah dasar dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sekarang ini tidak lagi menekankan pada penugasan materi saja, namun juga pada kemampuan pemecahan masalah. Problem-based learning ini memiliki andil yang sangat besar dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis siswa dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran melalui langkah-langkah pembelajaran model problem-based learning. Salah satunya dengan
Karakteristik model tersebut adanya penyajian masalah secara fokus pembelajaran. Masalah digunakan bersifat kontekstual dan otentik bagi peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa serta karakteristik siswa sekolah dasar. Melalui penyajian masalah, peserta didik dituntut untuk berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah tersebut. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis apabila siswa mampu memberikan jawaban yang bersifat selektif, produktif, dan evaluatif terhadap suatu permasalahan, terhadap suatu kejadian. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran problem-based learning sangat penting untuk diterapkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan pendidikan dalam konteks abad ke-21, di mana pendidikan sekarang ini peserta didik harus lebih tanggap terhadap perubahan zaman. Cukup sekian pemaparan presentasi secara daring akan saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Terima kasih.